Sapa itu menyapa dia sama saya. Ada marwah itu arwah, arwah, arwah teman saya. Menyapa di sana. Makanya menyapa marwah, menyapa roh, sapa marwah. Sapa itu menyapa saya bukan menyapa apa tadi? Marwah. Menyapa roh wanita. Marwah, wa itu roh wanita, yaitu saya. Turun ke bumi menjadi manusia. Benar kata suami saya. Tapi anak saya nabi. Semuanya nabi, tapi tidak dibilang semua nabi. Hanya terpenting aja. Yang bisa membantu bapaknya yaitu Adam. Bisa digunakan untuk perkembangan berikutnya seperti zaman nabi. Termasuk sampai sekarang. Yaitu anak saya. Umur saya 67, saya wafat. Saya wafat tidak ada makam. Cari di mana makam saya, katakan. Karena saya dari surga, saya wafat pun Tuhan mengambil saya langsung bilang ke surga lagi. Waktu itu saya berjanji kepada Allah. Suami saya juga berjanji kepada Allah. Wahai Allah, saya mengatakan saya tidak mau dikubur dalam tanah. Karena saya mau Tuhan di surga. Nah, saya dari Rasulullah suami saya, maka saya juga mau suami saya kembali ke surga. Katakan begitu kepada Allah, kata saya sama suami saya. Waktu saya mulai turun, saya mulai keluar. Benar kata suami saya. Baju dilepaskan, tinggalkan. Yang harum-harum, harum semerbak itu semua. Apapun saya mau keindahan dari semua ada semua. Begitu cantiknya saya. Bercermin-cermin dikasihnya. Yaitu kata orang cermin itu para jin. Maka Allah juga cermin. Ya, maka apapun saya mau begitu indah. Tapi tidak ada untuk berbibir merah itu. Tidak ada. Cuman itu aslinya cantik dari surga. Kenapa harus disolek lagi? Tidak perlu bukan? Saya harum semerbaknya. Suami juga saya harum. Pas saya turun ke bumi, tanggal semua. Malu saya di sana itu pada suami saya. Lepas semua. Disitulah suami saya melihat saya. Wahai Allah, saya turun. Dia lepaskan. Terlepas baju saya dari surga. Waktu mau turun, kata suami saya pada Allah. Wahai Allah, apa itu di depan? Yang dua itu, kata suami saya. Itu namanya susu. Susu apa? Itu kalau kamu nanti belum selesai itu. Tadi Allah menjawab lagi. Nanti kamu tahu sendiri ya Adam. Itulah jenis. Jadi kata lagi Adam. Wahai Allah, saya lain diciptakan. Kenapa yang ini lain? Kata Adam. Kata saya. Ya itulah perempuan. Kenapa seperti itu? Bagaimana caranya? Wahai Adam, satu saat kamu mengerti sendiri. Apabila kamu punya nafsu untuk menyentuh kamu di dunia, karena di surga tidak bisa. Karena saya tidak memberikan itu, maka kamu tidak punya nafsu. Apabila kamu turun nanti, saya berikan nafsu kamu. Maka kamu kira kamu ada untuk menyentuhkan. Itulah gunanya. Yang kamu punya, yang dia punya, kamu jadikan satu. Oh, begitu kan? Iyalah, maka berkembanglah nanti kamu ada turunan, maka kamu kembali ke surga, kalau kamu baik kelakuan kamu. Kalau tidak, neraka dapat kamu. Sampai anak cucu kamu. Maka saya catat baik, para malaikat ingin saya baik, para bidadari juga ingin saya. Maka saya kembali lagi ke surga. Di antar para malaikat yang berupa bidadari tadi. Kemudian saya juga di antara berupa bidadari. Saya sampai sekarang tidak ada makam saya, bukan? Orang tidak mengatakan itu. Tidak ada. Sejarah Nabi yang punya orang Quraisy yang tahu semua sejarah Nabi dari mulai dari Nabi Adam, saya dan seterusnya. Baru sudah terakhir Muhammad. Maka itu halifah itu tidak. Sudah Nabi Muhammad. Tinggal manusia itu sendiri dan halifah cucu Nabi Muhammad menyeluruskannya. Bisa mengartikannya. Serakan dia mengalihkannya. Yang asli zaman Nabi itu bukanlah
kulit, yaitu dari kulit kayu yang aslinya kemana? Bukan dari kulit domba dan bukan kulit unta. Di saat itu ada saya tidak ada unta, hanya berjalan. Kalau ada unta, kenapa saya begitu jauhnya berjalan bersama Nabi Adam? Saya Siti Hawa. Siti Hawa itu apa? Rohnya dari laki-laki. Nabi itu apa? Nabi Adam itu apa sih? Buat laki-laki yang tertinggi dijunjung oleh Allah. Ciptaan Allah, yaitulah namanya Adam. Siti Hawa itu apa? Siti itu wanita, roh Nabi Siti Hawa. Wanita, roh dari tulang rusuknya Adam. Siti itu wanita, Hawa itu roh dari Nabi Adam tulang. Orang bilang saya bertemu di mana? Bohong. Tidak benar. Saya Siti Hawa. Demi Allah. Kalau saya berbohong. Saya turun ke bumi. Kalau itu bukan tempat Safa Marwah. Itu saya berteman dengan suami saya Adam. Maka ini dunia. Ini dunia. Maka saya Siti Hawa. Kalau saya turun. Makanya Allah kata meletus. Saya keluar dari rumah Islam. Meletuslah jasad saya. Maupun di dunia. Maupun di surga. Saya sekarang menjadi. Makanya semua anak Adam, cucu Adam sebenarnya sampai sekarang hilang dari muka bumi. Dari asalnya dari saya. Termasuk semuanya yang namanya bernyawa di muka bumi. Kalau itu bohong. Bukan di mana tadi? Di Jabal Rahmah. Tidak. Saya di Safa Marwah. Safa Marwah itu apa artinya? Kalau saya benar, maka selamatlah bumi ini. Maka berkembang sampai sekarang anak cucu saya. Safa Marwah itu apa? Orang tidak tahu apa artinya Safa dan Marwah. Orang bisa menyebutnya aja gunung Safa Marwah. Tapi orang tidak mengerti apa asalnya gunung itu dan apa tujuan dan maksudnya Safa Marwah. Safa Marwah itu adalah dari pertemuan saya bersama suami saya Adam 1000 tahun kemudian, yaitu Adam di Safa, saya di Marwah. Safa itu apa arti gunung itu? Tempat Safa berbicara pertemuan. Pertama berbicara kepada saya. Marwah itu apa? Marwah. Tempat roh. Pertama pertemuan saya yaitu bersama suami saya Adam. Itu Marwah. Itulah Marwah. Pertama pertemuan saya dengan saya yaitu roh. Safa Marwah. Wa itu apa? Wa itu roh, wanita. Pertemuan pertama saya yaitu bertemu dengan suami saya itu di Safa Marwah. Bukan di sana. Itu bohong. Kenapa kata orang itu jodoh? Karena kabulkan. Ya, namanya sana tanah suci. Dimanapun tanah suci itu kalau kita ke sana itu dikabulkan Allah itu. Iya kan? Itu pasti kabulkan Allah. Rasulku juga ada jadi. Apapun mintanya. Tapi sekarang berguyur. Menyelesaikan satu. Itulah pertemuan saya. Jangan dikatakan lain. Itu banyak disalahgunakan. Cari di mana kubur saya. Katakan umatku di seluruh muka bumi. Di mana kubur saya? Cari. Saya Siti Hawa. Sudah tua. Berkembanglah begitu sekarang. Maka saya juga kembali kepada Allah. Jasad saya itu. Karena saya dari surga. Maka lagi seluruh jasad saya itu kembali ke surga. Walaupun saya tua karena turun ke bumi. Nanti saya kembali ke akhirat itu. Seperti mudah kembali. Maka sekarang itulah
Kalau umurnya sekian sampai sekian itu tergantung tambah umur itu, makanya tua. Itulah. Tapi yang sebenarnya saya dengan suami saya itu kembali lagi ke surga. Karena anak cucu saya sudah luas, sudah banyak. Nabi-nabi dan nabi itu asalnya dari Nabi Adam. 3 turunan. Anak cucu piut. Nah, yang ini anak cucu piut berkembang, kata orang halifah-halifah. Itu sudah sempurna sekali para nabi berperan untuk membuat sekarang ini. Makanya menyusun, merapikan, meratakan, meluruskannya ajaran Allah pakai ayat semacam itu, barulah halifah-halifah. Itu juga banyak Yahudi. Waktu itu Yahudi yang memegang. Maka beginilah. Sebenarnya para nabi itu pintar. Fir'aun tidak, karena dia bertarung dengan jin. Pakai akal Allah. Allah selalu berfirman. Allah selalu mewahyu dan Allah selalu ada menyinari bumi para nabi. Makanya bagus yang sudah kena Allah yang di atas. Sekarang kenapa umat Islam seperti ini? Kenapa? Lalu tidak berpikir yang cerdas. Lalu untuk kepentingan pribadi tidak memikir ke depan bagaimana selanjutnya supaya berkembang dunia. Tidak hanya mikir pribadi dan uang dan jin. Berlomba-lomba mengatakan itu supaya untuk umatku dan supaya untuk negaraku dan untuk semuanya. Ternyata akhir-akhir kembali kepada jin. Maka seperti ini kacaunya dunia bersama jin. Jin ini ditarik. Dan meluruskan ajaran Allah supaya masuk surga semua, tidak beda agamanya. Kristen atau Islam itu tujuannya satu kepada Allah, bukan? Maka ini meluruskan supaya masuk surga semua. Itulah. Setelah berkembangnya nabi-nabi dan nabi. Setelah nabi dan nabi tidak lagi. Karena sudah sempurnakan, mulai meluruskan, berkembangkan dari zaman ke zaman, masa ke masa, maka beginilah luasnya. Sampai sekarang menjadi kotor. Kenapa anak cucuku seperti itu? Selalu berbau dengan jin. Sedangkan anak cucuku itu paling mulia di hadapan Allah. Paling sempurna. Sampai saya menangis melihat dari atas. Kenapa anak cucuku seperti itu? Memikirkan untuk dunia, tapi tidak mikir untuk akhirat. Sampai orang datang ke tanah suci untuk berbakti kepada Allah, kembali kepada Allah, mengampun kepada Allah, sampai dia hilangkan semua hartanya, sampai uangnya dikorbankan. Kenapa ada yang hilang, ada yang mati? Itu juga saya bersedih melihatnya. Begitu kejamnya orang-orang ini. Kalau bisa jangan dilakukan lagi. Sebab nyawa dia sama nyawa orang-orang dibuatnya itu tidak ada bedanya, tidak mau dilayangkannya. Kalau seperti itu terus-menerus orang kata suci, maka Allah menggoncangkan bumi ini. Orang membunuh atau orang menghilangkan usus para wanita, itu tetap diazab di neraka tempatnya. Alangkah baiknya, sama-sama manusia, jagalah martabat, dan jagalah perasaan, dan jagalah hati. Karena tidak mau dibunuh bukan, tidak juga mau dihilangkan bukan, anaknya seandainya hilang, anaknya seandainya dibuat itu, tidak mau bukan, sama seperti orang pergi haji. Yang hilang khususnya wanita, yang mati tidak tahu tempatnya, karena hawa nafsu, maka itu neraka tempatnya. Sedangkan di tanah suci itu sangat dipuja-puja seluruh dunia bukan, diagung-agungkan, disempurnakan, disanjung, dan tempat mengampuni dosa untuk kepada Allah. Alangkah baiknya, jangan manfaatkan orang-orang yang datang ke sana untuk membuat hawa nafsu. Jangan kataku jangan, karena Allah sudah turun. Allah sangat marah. Maka saya juga turun ke nasihat Siti Hawa membenarkan umatku seluruh kami, khususnya anak cucuku supaya masuk surga semua. Kasihanilah dia. Jauh-jauh menghilangkan hartanya, menjual sawahnya, atau menjual rumahnya, atau berbakti, atau dia menabung sekian tahun untuk ke tanah suci, sampai tanah suci dia hilang atau mati sia-sia. Jangan lagi lakukan itu.
Jangan kataku, karena di tanah suci tempat bersih, tempat untuk orang bersujud kepada Allah, mengampuni dosa yang besar. Kenapa sesama di sana tidak mau mengampuni dosa? Kenapa buat jahat? Orang yang dibuat siksa niaya supaya mati itu surga tempatnya. Karena tujuan yang baik maksud pada Allah, maka Allah ampunkannya dosanya. Maka orang yang membunuhnya atau orang hilangkan nyawanya, maka sering-sering hati neraka tempatnya, nyawanya diambil karena dosa-dosanya kembali kepada itu yang mengambilnya. Sebaiknya anak cucuku di seluruh bumi salinglah menjaga supaya tidak saling membunuh. Supaya negara aman, Tuhan tidak mengambil dunia ini sampai 7 turun berikutnya. Selamat dunia semuanya.